Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel gua Angga MJ. Nah, di video kali ini gua mau unboxing dan sedikit review nih dari helm yang udah gue beli ini, bre. Ini bre, helmnya bre. Ini adalah helm Halfest, produk lokal punya pastinya. Nah, ini helm waktu itu pernah dipakai sama Pak Presiden Joko Widodo saat beliau sedang ngetes di sirkuit Mandalika menggunakan motor customnya. Jadi gue penasaran, makanya gue beli aja nih helm nih. Padahal helm ini sebenarnya itu udah launching dari sekitar 7-6 bulan yang lalu, cuman baru sempat beli sekarang gue, bre. Jadi daripada banyak basa-basi, langsung aja bre, kita sikat aja, kita unboxing ya bre. Oke? Nah, ini deh bre helmnya. Tadi udah gue buka packaging ya. Sekarang kita tinggal lihat helmnya dan isinya. Mari kita unboxing. Apa sih isinya di dalamnya? Oke. Buka. Aduh, sini ada ya. Sini ada. Nah, ada bubble wrap. Lumayan, ada 2. Buat mainan celutuk kan, lumayan. Lalu di sini ada unit helmnya. Nah, ini dia helmnya. Wow. Oke. Lalu di sini kosong. Nggak ada isi apa-apa lagi. Jadi kalau kalian beli helm ini jangan berharap di helmnya ini ada visor lock atau visor tambahan ya. Nggak akan ada. Jadi cuman helm aja. Jadi untuk ini kardusnya kita buang aja. Kita butuhin ini aja, oke? Nah, jadi ini dia penampakannya dari helmnya RSP SP300 dan gua kebetulan ngambil yang warna putih ya, yang warna white karena gue suka warna white itu kayaknya kesana clean gitu ya. Kalau dari beratnya ini sih cukup ringan ya, mungkin beratnya sekitar 1,3 kilo atau 1,4 kilo ini beratnya, lumayan ringan. Seperti yang kalian tahu ya kan, akhir-akhir ini tuh helm-helm Halfest itu lagi panas-panasnya ya kan. Kayak misalkan di KYT itu ada KYT Kyoto dan KYT Galaxy Slide. Lalu di brand INK itu dia punya INK Dynamic. Lalu di NJS dia juga punya helm Halfest yang andalannya yaitu NJS Kairos yang belum lama ini juga launching bareng si helm RSP ini. Dan si RSP ini juga melaunching helm RSP SP300 dan pastinya harganya bermacam-macam dari range harga 300.000 sampai 600.000 rupiah begitu. Untuk RSP SP300 ini dia punya 5 varian warna ya. Jadi yang pertama itu ada warna white yang gua punya, yang kedua ada warna black glossy, yang ketiga itu ada black dove, dan juga ada warna modern gray, dan yang terakhir itu ada warna blue matte begitu teman-teman. Jadi alasan gue beli helm itu ya karena helm RSP SP300 ini tuh harganya cenderung stabil ya ketimbang dari pesaing-pesaingnya itu. Dari kayak Kyoto aja helm yang awalan keluarnya itu harganya sekitar 250 sampai 300.000. Sekarang aja di pasaran harganya sudah mencapai 400 sampai 450.000 rupiah ya, karena banyak orang yang beli jadi helm seperti itu gampang buat digoreng harganya. Dan juga sama kayak NJS Kairos. NJS Kairos waktu baru pertama kali launching itu harganya 550.000 rupiah dan sekarang harganya itu sudah di 750.000 rupiah, ada yang dijual harga segitu. Nah, tapi untuk RSP SP300 ini dari pertama launching sampai sekarang harganya masih di 610.000 rupiah. Tapi kebetulan untuk sekarang gue beli tadi di harga 630.000 rupiah karena gue beli di offline. Nah gitu. Jadi daripada banyak ngomong, langsung kita review aja helmnya, oke? Nah, yang pertama kita bahas masalah looksnya atau tampilannya dari helm ini. Jadi helm ini tuh kalau gue lihat itu kayak helm-helm yang aerodinamis, helm buat
daily ride, buat lu urban ride atau lu jalan-jalan santai, tapi tetap mengutamakan tampilannya dan juga aerodinamisnya, karena di sini ada spoilernya bro. Keren banget ya kan, helm Halfest itu ada spoiler, itu keren banget bro. Jadi kalau misalkan lu beli helm ini, walaupun lu membelikan helm yang daily ride atau buat helm santai, tapi juga tetap mengutamakan dari tampilan yang sporty bre. Ngomongin soal desain dan lekukan di helm Halfest, helm Halfest itu kan emang benar-benar turunan dari helm-helm abangnya yang bertipe full face ya kan. Kebanyakan seperti itu ya kan, helm-helm Halfest itu kayak ngejiplak dari helm abangnya yang bertipe full face. Jadi kalau face itu kan full, nah untuk Halfestnya cuma dipotong bagian depannya aja. Cuman untuk RSP SP300 ini nggak benar-benar jiplak plak-plak dari helm abangnya yang bertipe full face, yaitu RSP SP500. Ya, jadi kalau misalnya masalah kemiripan, memang sih untuk bagian depan ini mirip banget ya sama RSP 500-nya. Cuman kalau untuk masalah bagian belakang ini beda banget dari abangnya yang bertipe full face, yaitu RSP SP500. Di sini kan udah ada tambahan spoiler dan juga ada lekukan-lekukannya itu. Ini yang bikin beda dari helm full face RSP SP500. Cuman kalau overall ya, untuk keseluruhan sih emang mirip ya. Cuma kan yang penting nggak benar-benar jiplak-plak-plak dari helm abangnya yang bertipe full face, yaitu RSP SP500. Lalu kita ke bagian atas sini. Di atas sini ada logo dari RSP-nya, yang bisa lihat sendiri, RSP helmet, dan juga ada kayak bendera Itali. Lalu di sini ada tulisan, kalau kalian bisa baca, www.rsphelmets.co.id. Ini adalah laman web dari RSP Helmet. Dan di belakangnya juga ada ini ya, logo tipografi dari RSP. Di bawahnya juga ada standar keamanannya. Di sini pakainya dot. Dan di sini juga ada ini, ada kayak nimbul gitu SNI. Nah begitu. Lalu di samping sebelah kanan ini ada detail kecil menarik yang bikin kita sadar bahwa ini loh helm SP300 atau RSP300. Langsung ditulis di samping kanan helmnya, SP300. Walaupun detail kecil, cuma nih cukup penting dan cukup bagus ya. Lalu kita lihat lagi apa lagi. Di sini ada buku panduannya yang pasti nanti bakal kita copot dan nggak akan kita baca, begitu? Betul. Lalu di sini kalian bisa lihat ada lekukan di atasnya. Mungkin kalau di kamera nggak kelihatan ya, cuma di sini kelihatan banget ada lekukan di atasnya ini. 1, 2, 3 lekukan. Lalu di samping kiri kanannya juga ada lekukan. Lekukan-lekukan ini yang bikin helmnya itu jadi terlihat lebih sporty. Jadi helmnya itu nggak terlihat monoton gitu kan. Lalu di belakangnya juga ada sedikit lekukan di bagian sini. Jadi helmnya itu nggak benar-benar langsung blek ke bawah, tapi ada sedikit lekukan sedikit. Itu yang bikin helmnya jadi lebih sporty seperti itu. Overall untuk masalah tampilan ya seperti itu sih ya, itu aja. Cuman di atas sini ada cuman ada 2 dari ventilasi udara. Udah sih untuk tampilan ya oke lah, dengan helm daily ride atau helm untuk santai, tapi juga mengutamakan aerodinamis dan juga mengutamakan tampilan sportinya. Yuk lanjut kita bahas masalah visornya teman-teman. Jadi di sini visor itu menggunakan material yang lumayan bagus. RSP itu nggak menggunakan material yang main-main, dan material itu cukup tebal, kokoh, bagus banget ini. Untuk di helm Halfest di range harga 600 ribuan ya. Lalu di bawah sini juga kayak ada penyangga atau roll yang bisa kita pegang, yang digunakan buat kayak naikin dan turunin visornya. Nah, dan masalah feeling naikin dan turunin visornya itu menurut gua itu cukup smooth ya. Nah, cukup smooth. Jadi ketika kita menaikkan dan menurunkan visor ini, jadi nggak perlu kayak tenaga ekstra atau yang berontak-berontak untuk naikin dan turunin helmnya, karena ini cukup ringan dan cukup smooth. Nah,
super smooth, jadi nggak perlu yang butuh tenaga ekstra atau yang butuh pemberontak-berontak untuk naikin visor helmnya. Enggak, ini visor helmnya itu ya cukup smooth ya. Lalu untuk finishing bagian racketnya, ini racket yang ini cukup rapih teman-teman. Di sini kita lihat rapih banget, jadi itu kayak nggak ada apa namanya bekas-bekas potongan atau kasar dari visor ini gitu. Jadi feelingnya itu buat naikin turunnya ini makanya jadi smooth, karena finishing dari racketnya itu rapih banget teman-teman. Nah, selebihnya itu aja untuk visor utamanya. Lalu di sini juga ada yang namanya double visor atau ya bisa disebut dengan sun visor. Namanya juga disebut dengan ST, berarti kan sun visor dong. Pastinya juga ada double visornya. Kita bisa lihat di sini. Di sebelah kirinya ada apa namanya mekanisme buat nurunin dan naikin dari double visor. Lihat. Dan feeling menaikkan visor dan menurunkan visor double visornya itu menurut gua cukup halus teman-teman, asli. Ini halus banget loh, smooth banget buat nurunin dan naikin apa namanya double visor ya gitu kan. Kalau bisa kita lihat dan kita dengar dari suaranya sini, sistem mekanisme double visor itu menggunakan jenis spare berarti nih. Ini kayaknya menggunakan jenis spare ya untuk mekanisme sistem double visor itu kan. Oke sih, jadi visornya dan double visornya itu feelingnya itu enak banget, smooth banget buat ditaikin dan diturunin, dan juga kokoh. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan helm di saat seperti ini, nah di saat seperti ini atau enggak kita taikin ininya, jangan khawatir teman-teman kalian sedang berkendara naik motor di kecepatan yang lumayan tinggi dan tiba-tiba melewati lubang atau tanggul. Jangan khawatir visor ini bakal turun sendiri teman-teman, nggak akan, karena ini tuh kokoh, keras, tapi untuk ditaikin dan turunin juga smooth banget begitu teman-teman. Nah, jadi gak usah khawatir untuk helm gitu, kecuali helm yang dapat dari motor langsung sih, emang itu bisa apa namanya bisa menutup otomatis lah istilahnya ya kan. Lalu di sini kalau misalkan kalian bisa lihat ini ya, di dalam visor ini tuh ada lekukan yang manjang dari sebelah kanan, sebelah kiri teman-teman. Jadi ini tuh fungsinya buat nahan air yang jatuh dari atas. Jadi ketika ada air hujan, ketika kalian berkendara menggunakan ini lalu hujan-hujan, lalu air turun dari atas, jadi airnya itu masuk ke sini, cuman ketalang sama ini teman-teman. Jadi airnya itu bakal ketahan di atas sini, di sini ada karet dan juga ada lekukannya. Jadi airnya itu nggak akan langsung ke muka kita. Jadi misalkan airnya masuk ke dalam sini, lalu ketalang airnya, lalu akan disalurin ke kiri atau ke kanan dari bagian visor tersebut teman-teman. Nih detail yang sangat menarik sih teman-teman, bagus banget untuk masalah visor. Jadi untuk masalah visor begitu guys teman-teman. Jadi kita lanjut ke review masalah air system. Jadi sekarang kita bahas masalah ventilasi air system dari RSP SP300 ini. Jadi seperti yang kalian lihat di atas sini, RSP punya ventilasi air system 2 biji untuk intake udara masuk ketika kalian berkendara, agar kepala kalian itu nggak terlalu gerah. Jadi ketika kalian berkendara atau apalagi menggunakan balak lava, jadi itu kayak ada angin sepoi-sepoi masuk dari sini. Dan juga ada 2 lubang lagi ventilasi lagi, cuman ketutupan sama spoiler, dia ada di dalam sini nih. Kalau di kamera nggak akan kelihatan, cuman kalau misalnya kita deketin, kita tegesin, ini tuh ada 2 lubang yang bisa ngeluarin udara panas dari helm ini teman. Jadi ada 2 ventilasi udara. Yang pertama itu yang di atas sini untuk intake udara masuk ke dalam helm, lalu 2 lagi di belakang sini untuk pembuangan hawa panasnya teman-teman. Untuk mekanisme pembukaannya itu ya seperti helm pada umumnya sih, sebenarnya cuma didorong aja, lihat. Dan ini tuh feelnya itu tegas banget. Jadi ketika kita dorong ke depan, langsung kayak terus ngunci, dan juga kalau misalnya kita tarik lagi ke depan, langsung ngunci lagi. Ini itu feelnya itu tegas banget teman-teman.
Info lagi untuk RSP SP300 ini, untuk shellnya itu menggunakan bahan ABS termoplastik. Ya wajar sih emang di harga range 600 ribuan menggunakan shell berbahan ABS termoplastik itu wajar. Lalu untuk bahan keseluruhan itu 100% ABS teman-teman. Untuk ukuran busa atau ukuran helm dari RSP SP300 ini adalah dari ukuran S sampai XL teman-teman, tapi untuk ukuran shellnya cuma ada satu varian. Jadi kalau misalkan kalian beli helm RSP ini nih ukuran S sampai XL, yang beda ukurannya cuma busa atau helmnya aja, tapi untuk shellnya tetap satu varian doang teman-teman gitu. Untuk busanya itu lumayan empuk, solid banget lah, lumayan nih buat di pipi, kayaknya enak sih teman-teman. Dan ada rongga-rongganya itu nggak terlalu besar ya, untuk rongga-rongga busanya itu nggak terlalu besar. RSP yang gue beli ini sudah include dengan tempat intercom ya teman-teman. Untuk tempat intercomnya itu buat di kuping itu, waktu baru pertama launching dan helm-helm setelahnya itu ternyata belum ada tempat untuk headset dari intercom teman-teman. Cuma yang gue beli ini udah tersedia tempat buat intercom ya teman-teman. Mungkin RSP itu, pihak RSP mendengar keluhan atau mendengar kritikan atau mendengar dari para rider yang menggunakan helm RSP ini, ketika mereka beli helm ini ternyata belum ada slot untuk intercomnya teman-teman. Makanya tiba-tiba mungkin baru bulan-bulan ini atau bulan-bulan lalu sekarang RSP produk barunya itu sudah include dengan tempat untuk intercom teman-teman. Dan kebetulan gue juga udah ada. Kalian di sini ada. Padahal tuh yang sebelum-sebelumnya itu nggak ada, tapi sekarang ada. Mungkin pihak dari RSP-nya gerak cepat ya menanggapi kritikan dan juga keluhan para rider yang beli helm ini di awal-awal ya teman-teman. Dan untungnya gue beli ini udah ada slot buat intercomnya teman-teman. Lalu untuk keamanan ya, di sini menggunakan double daring ya teman-teman. Kalian bisa lihat menggunakan double daring. Nah, jadi kalau misalkan ada teman kalian nih yang menggunakan helm ini atau helm sejenis yang menggunakan keamanan double daring, dan ketika mereka melepas atau memasang helm itu lama, Ya sabar bre, ini tuh double daring, susah. emang agak ribet karena harus mengikat talinya ini loh. Emang agak ribet, gak bedanya dengan helm yang masih menggunakan keamanan yang klik-klik itu kan tinggal klik doang, cepat. Nah kalau double daring itu harus mengikat simbol dulu bre, jadinya lama, jadi ya sabar begitu. Nah mungkin untuk review segitu aja sih bre yang gue tahu dari helm ini, karena tadi gue udah bilang di awal gue bakal nge-review sedikit doang dari helm ini. Jadi gue pengen coba pasang aja di kepala gue apakah cocok. Nah jadi ini dia helmnya, udah gue pasang di kepala gue. Kebetulan ini size-nya kan M ya, untuk di kepala gue itu fitnya pas sih, enak, apalagi ditambah menggunakan balaklava, jadi itu fitnya itu rapet banget, ke pipi, kepala itu rapet banget. Jadi ketika kita nengok kiri ke kanan ke atas ke bawah tuh helmnya benar-benar ngikut kepala kita, nggak ada delay-nya. Ini cocok sih fitnya, jadi lebih safety lah seperti itu. Enak sih, cocok ini untuk ukuran size M, karena kepala gue juga kan kecil ya, jadi gue ngambil size M. Lalu kita lihat ke double visornya. Di sini double visornya coba kita turunin. Walah, jadi double visornya itu nggak full warna hitam, ada warna kebiru-biruannya juga. Ya oke sih, ini buat siang-siang kalau misalkan kita silau kena matahari. Jadi sun visor ini cocok banget buat dipakai di siang hari. Nah, jadi ya seperti itulah helm ini kita pakai. Bisa dilihat sporty banget karena ada spoilernya, jadi sporty. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan spoiler tambahan belakangnya, itu bisa jadi makin sporty lagi teman-teman, asli. Nanti gue bakal bikin video pas helm ini udah gue menggunakan spoiler tambahan biar lebih sporty, jadi lebih lancip ke bawah gitu. Jadi kan kita menggunakan helm daily ride, urban ride, untuk helm jalan-jalan santai atau jalan-jalan di perkotaan santai,
tapi juga tetap masih mengutamakan aerodinamis dan juga penampilan sporting ya teman-teman. Jadi ini helm cocok banget di harga 600 ribuan. Ya, jadi segini aja unboxing dan sedikit review dari helm RSP SP300 ini. Gua rekomenin kalian buat beli helm ini di range harga 600 ribuan teman-teman. Karena helm ini worth banget dengan harga segitu dan harganya itu cenderung stabil. Jadi gua nyaranin buat beli helm yang ini sih Halfpace-nya. Ini keren banget sih. Ya, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian yang kalian rasa harus menonton video ini teman-teman. Jadi kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Oke?